Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa orang sukses terlihat selalu disiplin? Atau kenapa ada orang yang bisa tetap tenang di situasi kacau? Jawabannya ada di kebiasaan kecil yang mereka lakukan setiap hari. Kebiasaan inilah yang perlahan membentuk karakter, bahkan menentukan jalan hidup kita. Tapi, bagaimana caranya, dan bisakah kita mengubahnya? Mari kita telusuri bersama. Seperti tetesan air yang pelan-pelan mengukir batu. Kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari bisa mengubah siapa diri seseorang. Ada orang yang terlihat tenang seperti danau. Ada yang gigih seperti sungai yang menerjang bebatuan. Semua itu dimulai dari kebiasaan. Lalu, bagaimana cara kebiasaan membentuk karakter seseorang? Kebiasaan adalah pematung karakter. Bayangkan karakter manusia seperti patung dari batu. Setiap kebiasaan adalah pukulan palu dan pahat yang membentuknya. Kebiasaan baik itu bagaikan pukulan palu dan pahat yang teratur, sesuai pola, dan dengan kekuatan yang pas, sehingga membentuk patung yang sempurna. Seperti seseorang yang terbiasa berkata jujur, perlahan wajah kejujuran akan terukir jelas. Sebaliknya, kebiasaan buruk itu ibarat pukulan palu dan pahat yang asal-asalan, dan dengan kekuatan yang tidak pas, mungkin akan membuat patung tidak terbentuk, atau malah membuatnya retak. Seperti seseorang dengan kebiasaan berbohong, lama-kelamaan wajah kebohongan itu terlihat retak dan tidak utuh. Sesuatu yang sering dilakukan akan membentuk kebiasaan, entah itu sesuatu yang baik ataupun buruk. Ini disebabkan karena setiap kali kita melakukan sesuatu berulang kali, otak kita membentuk jalur cepat. Misalnya, saat pertama kali belajar naik sepeda, kita harus konsentrasi penuh. Tapi setelah sering dilakukan, jadi seperti otomatis saja. Nah, kebiasaan bekerja seperti itu. Tapi ini nggak cuma berlaku untuk hal fisik, juga untuk mental. Kebiasaan mental, seperti berpikir positif, menunda panik, atau bahkan kebiasaan mengeluh, juga membentuk jalur saraf. Lama-lama, jalur ini jadi bagian dari kepribadian kita. Misalnya, orang yang terbiasa bangun pagi, otaknya terlatih untuk disiplin. Atau orang yang selalu menghindari masalah, ia membuat jalur lari dari tanggung jawab yang semakin kuat di otaknya. Jadi, karakter kita adalah kumpulan kebiasaan yang sudah otomatis. Karakter yang baik itu bagaikan pohon besar di kebunmu. Tapi pohon itu tak mungkin tumbuh tanpa bibit kecil yang ditanam dan disiram setiap hari. Nah, berikut 3 bibit kebiasaan yang bisa kamu tiru. Kita mulai dari hal kecil saja dulu. Pertama, merapikan tempat tidur setiap pagi. Mengapa kebiasaan ini penting? Kebiasaan ini melatih kedisiplinan dan memberi sinyal ke otak, hari ini harus produktif. Kedua, menulis satu hal yang disyukuri sebelum tidur. Kebiasaan ini melatih pola pikir positif dan mengurangi kebiasaan mengeluh. Kebiasaan bersyukur juga mengajarkan seseorang melihat kesempatan emas dalam hidupnya, bahkan di hari yang buruk. Ketiga, baca 10 halaman buku per hari. Konsistensi kecil ini meningkatkan fokus dan wawasan, jauh lebih baik daripada sekadar scroll media sosial. Membaca 10 menit sehari ibarat menambahkan satu batu bata, untuk membangun rumah. Lambat laun, batu bata itu jadi tembok kokoh bernama wawasan. Seseorang yang punya tembok ini, tak mudah goyah oleh omongan orang lain. Nah, untuk menjelaskan dari kebiasaan membentuk karakter, saya akan membagikan 2 cerita berikut kepadamu. Pertama, dulu, ada seorang anak kecil yang mudah menyerah. Saat belajar naik sepeda, ia selalu berteriak, "Aku nggak bisa." Tapi suatu hari, ibunya memberi tantangan, coba 5 menit saja setiap hari, jatuh tak masalah. Anak itu mencoba, hari pertama, terjatuh. Hari kelima, bisa lurus 3 detik. 2 minggu kemudian, ia sudah bisa keliling kompleks. Kebiasaan 5 menit setiap hari itu mengajarkan anak kecil tersebut tentang konsistensi. Sekarang,
Anak kecil itu sudah dewasa, ia tak lagi mudah menyerah. Saat menghadapi masalah kerja, ia berpikir, aku bisa, seperti dulu belajar sepeda. Seperti kisah anak kecil tadi, kebiasaan kecil adalah latihan untuk karakter. Ibarat otot, semakin sering dilatih, semakin kuat. Kedua, ada seorang guru di pedesaan. Dulu ia pemalu, dan sering dianggap kurang percaya diri. Tapi dia memutuskan untuk membiasakan diri berbicara di depan cermin 5 menit setiap pagi. Awalnya canggung, tapi setelah 6 bulan, dia bisa memimpin seminar untuk ratusan guru di kecamatannya. Apa yang terjadi? Kebiasaan itu melatihnya untuk mengatur intonasi suara, mengurangi demam panggung dan percaya diri karena sudah terbiasa melihat dirinya mampu. Kisah seorang guru ini membuktikan bahwa kebiasaan kecil, jika konsisten, bisa mengubah identitas seseorang. Membangun kebiasaan baru, layaknya mencari harta karun, butuh peta dan kompas. Nah, saya akan beritahu petanya padamu. Pertama, start dengan jejak kaki kecil. Ibarat menggali tanah, kamu tidak mungkin langsung menggali tanah dalam-dalam. Mulailah dengan menggali lubang kecil. Misalnya, ingin jadi rajin olahraga. Cukup mulai dengan 2 menit per hari. Kedua, temukan pulau pengingat. Pulau di peta ini adalah kebiasaan lama yang bisa dijadikan penanda. Misal, setelah gosok gigi malam, aku akan minum air putih. Kebiasaan lama jadi pengingat untuk yang baru. Ketiga, hadiah sama dengan harta karun. Setiap kali berhasil, beri diri sendiri harta karun. Bisa berupa waktu istirahat, atau stiker di kalender. Hadiah ini seperti tanda, kamu sudah dekat dengan tujuan. Keempat, jadilah penjelajah, bukan pemburu. Fokuslah pada perjalanan, bukan hasil. Orang yang ingin jadi sehat, tak perlu terobsesi menurunkan berat badan. Cukup katakan, aku adalah penjelajah yang menikmati setiap langkah. Ingat, kereta cepat pun butuh waktu untuk mencapai stasiun berikutnya. Begitupun kebiasaan baru, ia tidak serta-merta membentuk karaktermu. Perlu kamu tahu, butuh 21 hari untuk membentuk kebiasaan, dan 90 hari untuk jadi bagian dari karakter. Setiap kebiasaan baik itu ibarat tanaman di kebun. Tapi ada rumput liar yang bisa tumbuh subur, jika tidak dicabut, mereka akan mengganggu dan merusak tanaman. Alasan, malas, atau godaan adalah rumput liar yang harus kamu cabut dari dirimu. Bayangkan kamu ingin memulai kebiasaan bangun pagi, tapi setiap malam, pikiranmu berkata, besok saja, hari ini capek. Besoknya pikiran itu terulang kembali, sehingga lama-lama, kebiasaan bangun siang jadi rumput liar yang menutupi niat baikmu. Lalu bagaimana mengatasinya? Pertama, kenali rumput liar sejak kecil. Saat muncul pikiran nanti saja, segera ganti dengan aksi kecil. Kedua, berikan pupuk pada tanaman baik. Misalnya, jika ingin memiliki kebiasaan bangun pagi, letakkan alarm di tempat tidur untuk membantumu bangun. Ketiga, jangan takut mencabut. Jika suatu hari kamu gagal, itu normal. Esok hari mulai lagi, seperti mencabut rumput yang baru tumbuh. Layaknya kebun, karakter hanya bisa subur jika dirawat setiap hari. Karakter seseorang bukanlah takdir. Ia seperti lukisan yang setiap hari diwarnai oleh kebiasaan, goresan kuasnya bisa dipilih. Apakah mau menggunakan warna kesabaran, atau warna kemarahan? Begitupun dengan karakter kita, ia bukan ditentukan oleh keputusan besar sekali seumur hidup, tapi oleh keputusan kecil yang kita ulang setiap hari, mulai dari hal sederhana, seperti merapikan ranjang, ucapkan terima kasih, atau bicara yang jujur. Pertanyaannya, lukisan seperti apa yang ingin kamu lihat di masa depan? Mulailah dengan satu goresan kecil hari ini. Siapa tahu, 5 tahun lagi, lukisan itu akan jadi mahakarya. Demikian video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Share video ini ke teman-temanmu yang perlu dengar ini, jangan lupa like, subscribe, nyalain bel notifikasi, dan komen di bawah ini, tentang kebiasaan apa yang mau kamu tanam mulai hari ini.
untuk jadi versi terbaik dirimu di masa depan.